gimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan gembira. Nah, nontonin podcast ini tuh sambil ngapain nih teman-teman? Apakah ada yang lagi di jalan? Atau ada yang lagi masak? Atau bahkan nontonin podcast ini sambil makan nasi padang? Waduh, ngomongin tentang nasi padang, siapa sih yang nggak kenal? Dari ujung kota, bahkan sampai ujung desa, pasti ada rumah makan Padang dengan etalase khasnya, masakan Padang. Nah, dengan menu khasnya yaitu rendang, ayam pop, bahkan ada sambal hijau. Aduh, ngomonginnya aja udah kebayang banget gak sih? Gimana enaknya, gimana lezatnya nasi padang dengan rendang dan kuah khasnya ditambah sambal hijau. Waduh, ngeler banget gak sih? Nah, tapi sobat kuliner, kepikiran gak sih dibalik semua kelezatan itu ada hal yang kadang terlupakan? Ya, satu, keamanan pangan. Makanan enak itu memang bisa bikin kita bahagia, tapi kalau nggak aman bisa berubah jadi bencana. Bayangin aja kita makan enak, tapi habis itu sakit perut. Nah, itu bakal jadi bencana banget gak sih? Nah, berdasarkan data Kementerian Kesehatan tahun 2023 nunjukin bahwa ada lebih dari 4.700 kasus keracunan makanan hanya dalam waktu 10 bulan. Gila kan? Itu artinya masalah kebersihan makanan masih sering banget terjadi. Nah, rumah makan Padang ini menarik banget nih buat kita bahas. Karena yang pertama, jumlah pengunjungnya itu banyak, rame, dan menunya juga beragam. Terdapat penelitian kualitatif di rumah makan Padang di suatu daerah yang memberikan gambaran menarik nih, bahwa beberapa pekerja ini cerita kalau mereka ini sudah terbiasa cuci tangan sebelum mulai masak, meja dapur juga dilap setiap pagi, bahkan bahan makanannya juga dibeli setiap hari sehingga bahan makanannya itu senantiasa segar setiap hari. Bagus ya, tapi ada beberapa kebiasaan yang masih kurang sesuai standar gitu. Seperti yang ada beberapa pekerja yang menumpuk piring kotor dan baru dicuci ketika malam hari gitu. Bahkan kadang ada makanan yang tersisa yang disimpan lebih dari 4 jam, kemudian hanya dihangatkan ulang gitu. Dan bahkan ada sebagian pekerja yang jarang banget kalau masak itu pakai celemek dan penutup kepala. Kalau menurut standar keamanan pangan, hal-hal kayak gini tuh jelas beresiko ya. Karena peralatan yang dibiarkan kotor dan menumpuk itu bisa jadi tempat berkembangnya bakteri. Makanan berkuah santan yang disimpan lebih dari 4 jam tanpa penutup itu bisa rawan basi ya sobat kuliner. Nah, bayangin aja nih, kalau hal-hal yang kayak gitu tuh disajikan ke pelanggan. Aduh, ngeri gak sih? Itu bisa bikin sakit perut. Itu bakal bikin sakit perut dan keracunan makanan sobat kuliner. Padahal sebenarnya ya, aturan dasar menjaga kebersihan ini gak rumit. Bahan makanan yang harus segar, disimpan dengan benar, pekerja pakai celemek dan sarung tangan, peralatan dicuci segera setelah dipakai, dan makanan matang jangan kelamaan disimpan di tempat yang terbuka. Simple, tapi kenyataannya di dapur rumah makan seringkali terjadi. Alasannya mungkin bisa bermacam-macam ya, seperti yang pekerjanya sibuk, terus atau capek, atau bahkan ada yang ngerasa kayak aman aja kok kalau kayak gini. Sobat kuliner, kalau dipikir-pikir, menjaga kebersihan itu mirip banget gak sih sama kebiasaan sehari-hari kita? Cuci tangan, cuci piring, simpan makanan di kulkas. Itu tuh hal-hal yang kalau kita lakukan secara konsisten, itu bisa membuat perbedaan besar daripada yang tadi kita sebutkan gitu. Nah, sama juga kayak di rumah makan. Cuci tangan sebelum masak, setelah masak, lalu juga makanan matang di wadah tertutup supaya nggak kena debu. Pisahin daging sama sayuran di kulkas. Terus jangan udah nyuci piring sampai malam. Kelihatannya itu sepele, tapi ini tuh
bisa jadi tameng utama biar pelanggan gak kena penyakit, gak terkena keracunan makanan, sobat kuliner. Nah, sobat kuliner, ada pepatah yang bilang kesehatan adalah rezeki. Kalau rumah makan Padang menjaga higienis dapurnya, bukan cuma konsumen yang sehat, tapi usahanya juga makin dipercaya. Bener gak sih sobat kuliner? Nah, orang-orang bakal balik lagi bukan cuma karena enaknya rendang, atau enaknya ayam bakar Padang, atau bahkan enaknya ayam sambal ijo, atau bahkan bukan karena enaknya kuah rumah makan Padang, tapi karena orang-orang juga yakin gitu makanan di sana atau di rumah makan itu aman. Jadi keuntungnya bukan cuma dari rasa, tapi juga dari kepercayaan para pelanggan. Sobat kuliner, hidangan Padang memang udah terkenal dengan kelezatan ya, betul apa betul. Tapi akan lebih sempurna lagi kalau juga aman buat kesehatan. Dengan membiasakan kebersihan diri, peralatan, dan makanan, rumah makan bisa kasih rasa tenang ke konsumen. Karena pada akhirnya makanan bukan hanya soal rasa, tapi juga soal menjaga kesehatan dan keselamatan bersama. Mungkin sekian podcast hari ini. Terima kasih udah nemenin ngobrol hari ini. Ingat ya sobat kuliner, makan enak itu penting, tapi makan aman jauh lebih penting. Sampai ketemu di episode berikutnya. Salam sobat kuliner. Saya Priya Kansa, pamit undur diri dan bye.